Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja, hati dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera, tubuh penuh dengan kesegaran, siap menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda mengenal nama Dwayne Johnson? Ya, Dwayne Johnson dulunya adalah seorang olahragawan gulat American Wrestling dengan tubuh yang kekar, dengan tubuh yang begitu kuat, dan kemudian karena kemampuan aktingnya yang cukup baik, ia masuk ke dalam seni peran dan kemudian mendapatkan begitu banyak peran untuk dapat ia mainkan di film-film box office di dunia ini. Dan salah satu seri film yang ia perankan adalah film berjudul The Fast and Furious, di mana Dwayne Johnson atau biasa dikenal dengan nama The Rock memainkan tokoh yang sungguh-sungguh kekar, kuat, serta memiliki kemampuan laga di atas rata-rata. Tetapi tahukah Ibu Bapak Saudara bahwa di dalam masa pandemi ini Dwayne Johnson atau The Rock ternyata tidak luput dari pandemi virus corona. Beberapa waktu yang lalu ia mengumumkan bahwa dirinya terpapar virus corona. Tetapi ya, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah kondisi terpapar virus corona, Dwayne Johnson atau The Rock tetap melatih tubuhnya, tetap melatih otot-ototnya, tetap mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman supaya tubuhnya tetap strong, tetap kuat. Ya, pasti Dwayne Johnson tidak pernah minum jamu, entahkah itu beras kencur, entahkah itu temulawak, atau yang lain sebagainya. Tidak. Tetapi ternyata di dalam film yang ia rekam, ia tetap menunjukkan stamina yang prima, ia tetap menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa meskipun ia terpapar virus corona. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat Yehuda manakala mereka menyadari kelemahan, menyadari keterbatasan, menyadari pelanggaran, menyadari dosa-dosa mereka, secara psikologis hati mereka, jiwa mereka terpukul. Mereka berseru-seru, mereka bertanya-tanya, kenapa kami jatuh? Kenapa kami bisa meninggalkan Tuhan? Mengapa kami mengalami situasi dan kondisi yang membuat kami tidak setia kepada Tuhan dan akhirnya berakibat hidup kami dan hidup kami sebagai sebuah bangsa hancur luluh. Mereka menyesal. Kenapa ini terjadi? Mengapa mereka tidak kuat? Mengapa mereka tidak tahan uji? Hati mereka
remuk redam. Daniel yang mengenal hati Allah, Daniel yang tahu betul kerinduan Tuhan bagi umat Yehuda, umat Allah ini, kemudian memberitakan firman. Ya, kata nabi memang berarti penyambung lidah Tuhan. Apa yang Daniel ucapkan adalah perpanjangan dari kalimat yang Tuhan ungkapkan bagi umat Allah, bagi umat Yehuda di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kehancuran yang mereka alami. Apakah kalimat itu? Jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Allah rindu bahwa berbagai-bagai pengalaman, khususnya pengalaman-pengalaman yang mendatangkan duka cita, hati yang hancur, kehidupan yang remuk redam, tidak kemudian membuat umat Allah menjadi lebur, tidak membuat umat Allah kemudian menjadi hancur luluh. Tetapi Allah rindu supaya umat Allah melihat kondisi yang mereka alami justru sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Allah yang membuat hidup mereka menjadi lebih benar, hidup mereka menjadi lebih memperkenan hati Tuhan, hidup mereka menjadi lebih kuat. Berbagai situasi kondisi yang mereka hadapi janganlah dipandang sebagai kutuk yang menghancurkan mereka. Justru Allah mau supaya umatnya melihat itu semua sebagai satu latihan di mana mereka dimampukan, diteguhkan, dikukuhkan untuk memiliki iman yang kuat. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengingat sebuah kata-kata mutiara yang berkata, segala sesuatu yang tidak membunuhmu itu akan membuatmu menjadi lebih kuat. Tentu kita bertanya-tanya, segala sesuatu yang tidak membunuhmu. Oh, tentu saja itu berarti segala situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dan itu berupa masalah, berupa tantangan, bahkan berupa ancaman terhadap kehidupan kita. Tetapi ketika itu tidak menghancurkan kita, tidak membuat kita menjadi luluh, dengan istilah tidak mematikan kita, justru itu akan membuat kita semakin kuat, kita semakin kukuh, kita semakin teguh. Marilah kita mengalami kuasa Allah yang memberikan kekuatan, kuasa Allah yang memberikan kepada kita hikmat, kuasa Allah yang memberikan kepada kita untuk memiliki perspektif yang berbeda ketika melihat sebuah masalah yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Jangan biarkan kita terus-menerus berada
pada satu titik pandang, pada satu sudut pandang yang melemahkan hidup kita. Tetapi mari kita mencoba melihat dari sisi yang berbeda, sudut pandang yang lain, di mana di sana kita bisa menemukan Allah yang mau bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi lebih strong, lebih kuat, bahkan ketika badai yang begitu besar, tantangan yang begitu berat, Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Be strong, be encouraged, never being weak. Biarlah kita tetap menjadi kuat, biarlah kita tetap termotivasi dan tidak menjadi lemah, sebab kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan kuasa maut. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kepada kami untuk memandang sebuah permasalahan kehidupan bukan hanya dari satu sudut pandang, apalagi sudut pandang yang dapat membuat kami lemah, membuat kami jatuh, membuat kami luluh. Tetapi biarlah Engkau berikan hikmat kepada kami, sehingga Engkau mampukan untuk menempatkan diri di posisi yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga kami memiliki pemahaman yang berbeda pula, dan di sana kami boleh melihat bagaimana Allah bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami, bahkan di tengah situasi dan kondisi pergumulan hidup yang tidak mudah untuk kami hadapi. Kami sungguh tergantung kepadamu, ya Bapa Surgawi, sebab kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat bekerja, selamat berjuang. Biarlah hikmat surgawi memampukan Ibu Bapak Saudara melihat sebuah persoalan dari sudut pandang yang berbeda, dan di situ hati kita dikuatkan, serta pengharapan kita diteguhkan, dan hidup kita Tuhan pakai menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin.